mampu merubah lingkungan di sekitar kita, lingkungan masyarakat yang tadinya masih dalam bentuk alam yang masih asli, berubah alih fungsi menjadi lahan-lahan perumahan, lahan-lahan industri, dan sebagainya. Jelas jumlah penduduk yang semakin bertambah ini akan mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat. Karena dengan jumlah penduduk yang semakin padat, persaingan hidup akan semakin ketat. Ditambah dengan teknologi yang maju, maka masyarakat berlomba untuk meraih apa yang diinginkan, ya, meraih apa yang dicita-citakan. Yang selanjutnya, faktor penyebab yang ketiga, yaitu pertentangan dan pemberontakan. Timbulnya pertentangan, timbulnya pemberontakan, ini akan mampu merubah situasi dan kondisi suatu daerah. Kita ambil contoh seperti banyak pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara yang bisa merubah negara tersebut, bisa meluluh lantakan, ya, yang tadinya negara yang indah, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, dengan adanya pertentangan dan pemberontakan sehingga membuat tidak stabilnya sistem keamanan masyarakat, sehingga berubahlah di sana. Dengan pertentangan dan pemberontakan juga, maka suatu negara bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi, ya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Ini bisa juga timbul dari luar masyarakat. Jadi kalau tadi yang pertama itu faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu diantaranya tadi perkembangan iptek, jumlah penduduk, dan pertentangan atau pemberontakan. Sedangkan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, diantaranya yang pertama yaitu pengaruh budaya asing, kemudian yang kedua terjadinya peperangan, kemudian yang ketiga terjadinya bencana alam. Ya, yang pertama tadi pengaruh budaya asing. Ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam hal budaya, kemudian dalam hal gaya hidup dan sebagainya. Ini dengan seiring semakin majunya teknologi komunikasi, teknologi transportasi, maka pengaruh-pengaruh budaya asing itu akan gencar semakin cepat masuk ke Indonesia, sehingga secara tidak langsung ini mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat, sehingga terjadilah perubahan masyarakat itu yang tadinya dari masyarakat yang petani menjadi masyarakat industri, ya. Kemudian banyak lagi, ya, perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh budaya asing, mulai dari gaya hidup, bentuk rumah, pakaian, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi derasnya pengaruh budaya asing sehingga tidak terlalu jauh pengaruh budaya asing itu merubah tatanan kehidupan kita. Maka kita harus bijaksana dan waspada serta penuh kehati-hatian manakala ada pengaruh budaya asing masuk ke negara kita atau daerah kita. Itulah, ya, faktor penyebab perubahan sosial yang timbul dari luar masyarakat. Faktor yang kedua yaitu faktor terjadinya peperangan. Peperangan di suatu negara atau suatu daerah ini akan berdampak terhadap daerah-daerah yang lain. Otomatis ini akan mempengaruhi dan merubah pola hidup masyarakat. Seperti halnya
peperangan yang terjadi di negara tetangga. Seiring dengan hubungan antar negara tersebut, saya yakin pengaruhnya akan terasa oleh negara kita. Itulah dampak peperangan yang pada akhirnya menyebabkan perubahan-perubahan kehidupan sosial di negara kita. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial yang timbul dari dalam masyarakat itu yang selanjutnya adalah ketika terjadinya bencana alam. Bencana alam satu proses atau satu peristiwa ya. Peristiwa alam yang terjadi di luar dugaan manusia. Kapan saja, kadang di mana saja ini bisa terjadi. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa alam yang pada akhirnya mampu merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat. Bisa perubahan itu ke arah yang mundur ya, perubahan yang negatif, di mana perubahan yang diakibatkan oleh bencana itu malah adanya satu kehancuran. Bisa juga dampak dari terjadinya bencana alam justru suatu daerah berubah pola hidup, perilaku dan kondisi, bahkan lebih ke arah yang baik. Kita ambil contoh misalkan perubahan yang terjadi bencana alam tsunami di Aceh. Dalam waktu singkat betapa luluh lantahnya ya ibu kota Aceh, Lok Sumawe itu hancur diterjang tsunami. Tapi setelah sekian tahun justru Aceh, terutama daerah Lok Sumawe yang terkena dampak daripada bencana tsunami itu, di sana tatanan kehidupannya justru lebih bagus sekarang. Kenapa? Hampir dari pelosok dunia bantuan kemanusiaan itu tertuju ke Aceh. Sehingga di Aceh tidak sedikit banyak perubahan, contoh seperti perubahan gedung-gedung sekolah yang dibangun bertaraf internasional. Itulah contoh dengan adanya terjadinya bencana alam dapat merubah tatanan kehidupan suatu daerah justru lebih baik lagi. Kemudian selain faktor penyebab perubahan sosial, di sini kita ada dikenal faktor pendorong perubahan sosial. Nah, ada beberapa faktor pendorong perubahan sosial yang selama ini terjadi di lingkungan kita. Salah satunya yaitu kontak dengan budaya lain. Ya, kontak dengan budaya lain ketika kita berhubungan atau dalam bentuk kerjasama seni dan budaya, ini tentunya akan punya pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan budaya lokal kita, sehingga terjadilah yang disebut kolaborasi ya, kolaborasi suatu budaya antara budaya luar dengan budaya asli kita, sehingga melahirkan satu budaya ya yang baru yang bisa diterima oleh masyarakat kita juga oleh masyarakat luar. Atau lebih kerennya lagi, dalam budaya kita, dalam seni budaya kita ada variasi penambahan sehingga memiliki punya nilai lebih. Nah, ini bisa berlaku bukan saja dalam budaya atau seni dan budaya, bahkan dalam setiap aspek kehidupan. Sekarang ini dengan kecanggihan telekomunikasi, informasi, sudah mulai banyak perubahan-perubahan ya, banyak pencampuran budaya ya, bukan saja dalam seni, bukan saja dalam adat istiadat, bahkan dalam dunia kuliner juga sekarang sudah mulai ya ada pencampuran, ada kombinasi antara kuliner tradisional dengan kuliner yang sehingga melahirkan satu jenis makanan yang bisa diterima oleh penduduk pribumi kita juga luar, baik dari segi penampilan ataupun dari segi rasa dan sebagainya. Kemudian di bidang lainnya ya seperti desain rumah, kemudian
desain pakaian dan sebagainya. Sekarang sudah mulai kelihatan adanya perubahan-perubahan dalam bentuk mode dan sebagainya. Bahkan ada kita bisa melihat sendiri dalam bentuk pakaian ya. Kita tahu khususnya di Jawa Barat dari dulu ciri khas pakaian daerahnya itu adalah pangsi dan kebaya. Dulu pangsi dan kebaya itu kurang begitu diminati, terutama oleh kalangan generasi muda ya, karena bentuknya yang monoton, kemudian bahan juga kurang dianggap punya kualitas. Tapi dengan adanya sentuhan-sentuhan dari luar, sehingga terjadi satu variasi ya, akhirnya pangsi yang sekarang modelnya itu beda dengan pangsi yang kayak dulu, mulai dari potongannya ya, kemudian bahannya juga, tapi tetap ya tidak menghilangkan ciri khas asli dari sebuah pakaian daerah, pangsi atau kebaya. Nah itu ya contoh-contoh perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh budaya lain. Kemudian yang selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial juga bisa terdorong oleh sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Nah, jadi faktor yang kedua adalah adanya sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Ketika masyarakat kita sudah mulai sadar dengan tingkat toleransi yang tinggi, sehingga tidak antisipasi terhadap budaya-budaya orang lain yang datang ke Indonesia. Selama budaya-budaya tersebut tidak mematikan budaya kita, hasil karya asli orang Indonesia, sehingga akhirnya terjadilah perbauran di sana ya. Jadi dengan adanya sikap yang toleransi, kemudian sikap terbuka, menghargai hasil karya orang lain, maka pengaruh-pengaruh dari luar, baik dalam bentuk seni budaya atau barang dan jasa, itu bisa masuk ke kita dan berbaur dengan kita, sehingga bisa dipadukan ya, sehingga menghasilkan hasil barang-barang baru yang punya nilai lebih ya, dengan adanya perpaduan antara produk luar negeri dengan produk asli buatan negara kita. Nah itu diantaranya ya pendorong terjadinya perubahan sosial karena adanya sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Kemudian faktor pendorong yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang maju ya. Melalui sistem pendidikan yang lebih maju ini jelas akan meningkatkan taraf pengetahuan ya, pendidikan dan pengetahuan, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat lebih maju lagi, sehingga masyarakat mulai timbul ya di masyarakat itu pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif ya. Jadi dengan pendidikan yang maju, maka masyarakat lebih luas lagi pengetahuannya untuk mengenal teknologi-teknologi dalam kehidupan di masyarakat ya. Baik teknologi di bidang pertanian ya, teknologi sarana dan prasarana, transportasi dan sebagainya. Sehingga banyak kemudahan-kemudahan dengan hadirnya teknologi yang terbarukan. Nah, itu semua bisa diserap oleh masyarakat, bisa diaplikasikan